Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama kembali, yaitu di tema 1 subtema 2 kelas 5, yaitu tentang gambar cerita pada cover, muatan pelajaran SBDP. Anak-anak, pembelajaran kali ini yaitu memuat KD 3.1 tentang memahami gambar cerita dan KD 4.1 tentang membuat gambar cerita. Nanti diharapkan anak-anak sekalian bisa memahami gambar cerita dan bisa membuat gambar cerita. Anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan kata cover ya. Cover, ketika kita membaca buku, ketika kita melihat adanya sebuah gambar di cerita dengan beberapa tulisan di depannya buku, nah itulah anak-anak yang dinamakan cover atau kalian sering menyebutnya dengan sampul. Jadi cover dan sampul adalah hal yang sama ya, hanya beda penyebutan saja. Nah, anak-anak biasanya cover atau sampul itu merupakan gambaran dari isi sebuah buku. Jadi, misalnya di situ adalah cerita tentang anak-anak, kalian akan melihat cover buku tersebut menggambarkan tentang sesuatu hal yang disukai anak-anak, misalnya binatang dan lain-lain. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian cover ya. Cover dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu untuk sisi depannya ini, nah itu dinamakan sisi depan ya. Bagian depan buku dinamakan sisi depan. Kemudian, jika kalian melihat lipatan pada buku, di pinggir lipatan itu ada yang namanya punggung cover. Ini dia, namanya punggung cover. Adapun yang di belakang dinamakan sisi belakang. Mudah ya, mudah diingat. Ada 3 bagian, diingat-ingat. Nah, anak-anak, di dalam membuat sebuah cover, ternyata harus ada unsur-unsur ya, yang harus dimiliki sebuah buku. Jadi yang pertama, jenis huruf pada cover harus menarik. Judulnya itu tulisannya harus menarik. Yang kedua, judulnya singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik sesuai dengan isi supaya yang membaca tertarik untuk membuka buku tersebut. Kemudian, yang keenam, terdapat sinopsis. Apa sih, Bu, sinopsis itu? Jika kalian membuka sebuah buku, ya, kalian jangan langsung buka, kalian balik. Di belakang buku biasanya ada cerita singkat, ya. Cerita singkat itulah anak-anak yang dinamakan dengan sinopsis. Nah, yang ketujuh yaitu ada identitas buku di punggung buku. Ingat ya, di lipatan tadi, di situ ada yang namanya punggung buku. Nah, ini anak-anak, Ibu punya gambar, contohnya di sini, karena kalian kelas 5, Ibu memberikan contoh buku Bupena 5A, ya. Nah, di sini anak-anak terdapat nama penulis. Nah, di sini namanya siapa? Iren MJA dan kawan-kawan. Berarti Iren tidak sendiri dalam menulis buku, tapi ada teman-temannya. Tapi nggak mungkin kan semua nama penulisnya ditulis di cover. Pasti akan penuh dengan nama-nama saja. Makanya ditulis dengan Iren MGA dan kawan-kawan. Gitu anak-anak. Yang kedua, ada yang namanya judul. Ya, sebelum ke kalimat penjelas, Ibu mau ke judul dulu. Ya, nomor 2 ada judul. Judulnya apa di sini? Judulnya adalah Bupena. Ya, cukup singkat, padat, dan jelas. Nah, buku pena itu buku apa sih? Dijelaskan dengan kalimat penjelas judul, yaitu di sini ada, oh buku penilaian, itu kalimat penjelas pada judul ya anak-anak ya. Kemudian, di sini ada gambar ya, gambar anak sedang bermain bola. Nah, itu namanya adalah gambar cover. Gambar cover biasanya anak-anak disesuaikan dengan
isi dari buku tersebut ya. Kalau ini buku pelajaran, nah gambarnya adalah boleh anak-anak sedang bermain bola. Mungkin di dalamnya berhubungan dengan energi dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada nama penerbit. Ada yang tahu penerbit itu apa? Iya, benar. Penerbit adalah yang mencetak buku tersebut, anak-anak. Jadi buku pupena ini dicetak oleh PT Erlangga. Makanya di situ ditulis penerbitnya adalah penerbit Erlangga. Ini nama penerbitnya, ya. Nah, kemudian anak-anak ada identitas penerbit. Identitas penerbit. Nah, di sini biasanya tertulis alamatnya. Jadi, alamatnya di kota apa, nomor teleponnya, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan identitas penerbit. Nah, ragam gambar pada cover. Nah, di sini kita lihat dulu berdasarkan dengan kebutuhan buku, ya. Berdasarkan dengan kebutuhan buku. Yang pertama, Ibu punya contoh yaitu cover buku pendidikan. Gambarnya tentang anak-anak yang bermain. Kemudian yang kedua Ibu punya cover buku masakan. Wah, jelas dong di depannya pasti gambarnya apa? Gambarnya adalah hidangan makanan ya. Yang ketiga ada cover buku cerita. Nah, pasti gambarnya ya sesuai dengan isi ceritanya anak-anak ya. Sebenarnya bukan hanya tiga ini saja, masih banyak. Mungkin buku tentang ajaran agama ya, gambarnya pasti disesuaikan dengan isi bukunya. Ini hanya contoh saja. Kalau tadi dilihat dari berdasarkan kebutuhan anak-anak ya, yang ini berdasarkan tampilan. Jadi tampilan pada cover itu ada dua macam. Yang satunya hanya hitam putih dan huruf-huruf sederhana. Kemudian yang satunya ibu punya penuh warna dan gambar. Kalau kalian suka yang mana? Pasti suka yang penuh penuh dengan gambar ya, gambar dan tulisan. Biasanya anak-anak lebih suka dan tertarik dengan warna-warna dan gambar-gambar yang lebih menarik. Itu tadi anak-anak materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.